Shalom keluargaku, salam sehat. Kita bersyukur dapat kembali berjumpa melalui jaringan ini. Kita masih bisa bersekutu bersama walaupun kita di rumah masing-masing. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita akan meninggalkan tahun 2020. Hanya hitungan jam saja. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa foto sebagai pengingat untuk kita dengan apa yang telah kita jalani di tahun 2020. Untuk itu, mari saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Sekalipun tidak banyak yang kita sudah lakukan di tahun ini, tetapi mari coba kita renungkan kembali. Pernahkah kita melukai hati Tuhan? Pernahkah kita tidak bersyukur? Pernahkah kita tidak memuji Tuhan di setiap kehidupan kita? Oleh sebab itu, mari kita bersama memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, karena alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan. Mari kita menyanyikan layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran
semesta ini melukiskan kebesaran Engkau. Karena itu saat ini Bapa, layakkanlah setiap kami untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami semua boleh bersehati bersama merayakan ibadah tutup tahun. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menolong kami, dan melayakkan setiap kami Bapa, agar kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluargaku, setiap langkah hidup kita, Tuhanlah yang mengaturnya. Bahkan setiap keberhasilan ataupun kegagalan sekalipun, Tuhan izinkan ada dalam hidup ini. Tuhan ingin agar kita, manusia, menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Dan seharusnya bukan sekedar percaya, tetapi kita mau mempercayakan diri kita dan mau tetap bergantung erat kepada Allah. Kita akan menyanyikan bersama dengan sukacita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Setiap langkah hidup kita, Tuhanlah yang mengatur. Tetapi manusia masih diberikan kebebasan, kehendak bebas untuk memilih. Untuk itu kita membutuhkan Tuhan berbicara melalui perenungan firman Tuhan, agar hidup kita dituntun oleh Tuhan dan tidak salah di dalam memilih pilihan hidup. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama merenungkan, mempelajari firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Yo. Mari kita siapkan dengan nyanyian pujian nomor 156, Tuhan menuntun hidupku. Betapa
Selamat malam keluargaku. Seperti yang disampaikan Ibu Elva, kita tinggal menghitung jam saja dan kita akan meninggalkan tahun 2020. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita bisa merayakan pergantian tahun dengan mengakhiri melakukan ibadah tutup tahun, kita bisa bersukacita di dalam gereja, kita bisa mengadakan acara tukar kado ataupun games. Bahkan kita bisa melanjutkan dengan acara mungkin sepanjang malam. Sungguh-sungguh kita bisa melewati jam 00 dan kita meniup trompet ataupun apa saja sebagai ucapan syukur. Tetapi tahun ini sedikit berbeda keluargaku. Seperti yang disampaikan di dalam maklumat Kapolri, kemudian juga himbauan dari gubernur dan di tingkat daerah ada peringatan, ada batasan-batasan. Kita tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya berkumpul rame-rame di luar ruangan, di luar rumah, di luar gedung. Sehingga untuk Kota Ungaran sendiri ada batasan waktu sampai jam 9 atau jam 10 keramaian sudah harus dihentikan. Oleh sebab itu dalam keadaan terbatas ini mari kita menggunakan sebaik-baiknya untuk berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kita akan merenungkan apa yang sudah terjadi di tahun 2020 bersama dengan keluarga kita dan lalu nanti kita akan menutup dengan ucapan syukur bahwasannya Tuhan sungguh amat baik bagi kita. Keluargaku, sekali lagi sekalipun kita terbatas, kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi tidak menutup kemungkinan kita tetap memiliki sukacita, kita tetap bersyukur, kita tetap menikmati damai yang Tuhan berikan. Lebih-lebih sebenarnya ini masih dalam rangkaian acara Natal kita, rangkaian acara perayaan Natal kita. Sehingga ketika kita memaknai Natal dan kita menikmati sukacita Natal, maka sukacita itu akan terus terbawa pada malam hari ini dan seterusnya ketika kita memasuki tahun yang baru. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, ibaratnya kita ini sedang hampir kurang beberapa meter mengakhiri pertandingan lari maraton. Ibaratnya kalau saya mengibaratkan tahun 2020 adalah lari maraton, maka kita hampir sampai di garis finish. Hampir menikmati sebuah kemenangan di tahun 2021. Tetapi ternyata yang hampir selesai itu semestinya kita selesaikan dengan sangat baik. Kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Masih ada waktu beberapa langkah, beberapa jam ke depan, jangan sampai yang tersisa ini sia-sia. Sehingga ketika kita memasuki tahun 2021 sebenarnya kita belum siap atau kita tidak siap. Ada pelajaran yang berharga yang ingin saya bagikan melalui perjalanan tokoh besar di perjanjian lama, yaitu Nabi Musa. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Musa? Baik di dalam kekristenan, Katolik maupun di Islam, mengenal yang namanya Nabi Musa, Nabi yang luar biasa. Bahkan kita mempercayai bahwa kitab-kitab awal dalam perjanjian lama yang Tuhan izinkan menuliskan adalah Musa. Namun keluargaku, ada pelajaran berharga di akhir kehidupan Musa. Ketika hampir sampai di tanah perjanjian, sebuah perjuangan berat selama 40 tahun memimpin umat Tuhan. Dari Mesir menuju tanah perjanjian, tetapi ketika hampir sampai ke tanah perjanjian, di situ kita bisa belajar. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Saya selalu bertanya-tanya, ada apa? Kurang apa sebenarnya Musa? Kalau kita membaca dari keluaran bilangan, imamat, sampai ke ulangan, kita menemukan bahwa tokoh Nabi Musa ini seorang yang lemah lembut, yang luar biasa. Tapi kenapa sampai Tuhan tidak mengizinkan Musa menikmati janji Tuhan itu sendiri? Nah, kita bisa melihat di dalam ulangan. Kitab ulangan sebagai bagian ulangan apa yang pernah disampaikan oleh Musa. Mari kita lihat di dalam ulangan pasal yang ke-32. Ayat yang ke-48 dan seterusnya. Ulangan pasal 32 ayat 38 dan seterusnya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko dan
pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab, perhatikan keluargaku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-51. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel. Dekat mata air Meriba, ini kata kuncinya air mata Meriba. Di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Ada dua kesalahan yang Tuhan ingatkan melalui perikop ini, keluargaku. Ketika Musa hampir menyelesaikan pertandingan imannya selama 40 tahun memimpin. Ketika tanah perjanjian itu sudah di depan mata. Tetapi Tuhan menunjukkan engkau tidak layak. Engkau tidak layak memasukinya. Walaupun saya yakin 100% bahwa Musa diangkat Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Tidak mendapatkan hukuman di neraka. Musa tetap bersama dengan Tuhan. Dan itu dibuktikan di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit. Di sana ada rapat koordinasi pelayanan. Ya, saya sedikit bercanda. Ini rapat koordinasi pelayanan. Ketika Tuhan Yesus memanggil hamba-hambanya yang luar biasa, yaitu Musa dan Elia. Artinya Musa dan Elia sudah bersama-sama. Elia jelas diangkat oleh Tuhan. Dan Musa tidak pernah ditemukan kuburannya. Meskipun Tuhan mengatakan matinya di atas gunung apa. Kita tahu tadi membaca. Tapi Tuhan yang menguburkan sendiri. Makanya ya saya menganggap Musa juga diangkat oleh Tuhan. Tapi masalahnya adalah kenapa sampai Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan? Ada dua kesalahan tadi yang dikatakan oleh Tuhan. Yaitu demikian. Sebab engkau berubah setia terhadap aku. Artinya berubah setia itu berubah dari setia. Jadi tidak setia kepada Tuhan. Sebab engkau telah berubah setia terhadap aku. Kesalahan yang kedua adalah karena kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Wow. Di manakah kesalahan Musa sampai seperti ini, keluargaku? Kata kuncinya tadi sudah saya sebutkan. Yang di rumah menggunakan Alkitab di Android, gampang sekali mencarinya. Masukkan kata kunci yaitu air Meriba atau kata Meriba. Nah, di situ kata kuncinya. Keluarga yang dikasih Tuhan, tanpa kerinduan yang besar, tanpa pertolongan Roh Kudus, ketika kita membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan ini, mustahil kita bisa memahaminya. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang yang sekedar membaca lalu menemukan kejanggalan-kejanggalan lalu menyerang Alkitab. Tapi kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu menjadi pembela Alkitab. Alkitab akan membela dirinya sendiri. Sudah terbukti. Sekali lagi ada banyak orang membaca Alkitab untuk mencari kelemahannya dan mengkritik Alkitab itu. Tidak masalah. Yang diperlukan adalah kerinduan hati belajar firman Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja. Tanpa Roh Kudus yang menyinari kita tidak bisa. Nah, sekali lagi kata kuncinya adalah Meriba. Mari kita akan lihat di mana saja tertuliskan di Meriba itu. Dan kita akan menemukan kesalahannya seperti apa. Mungkin kita membela Musa. Ini perenungan kita. Saya berharap supaya ini tidak terjadi. Kita sudah hampir mengakhiri tahun 2020. Kita mau melihat tahun 2021. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, engkau tidak boleh memasuki tahun 2021. Bukan berarti saya mati, tidak, keluargaku. Tetapi engkau tidak boleh menikmati berkat di tahun 2021. Wow, menyedihkan sekali. Nah, kita belajar supaya tidak terulang kesalahan Musa. Kata kuncinya sekali lagi Meriba. Kita mundur. Kita mundur. Kita lihat di dalam bilangan pasal yang ke-20. Ya, di sana tidak dituliskan, biasanya ada catatan kaki, tetapi kita bisa melihat di dalam bilangan. Mundur ya. Kemarin saya sempat berdiskusi dengan beberapa teman, apa sih kesalahannya Musa sampai seperti ini? Ya, di bilangan, bukan 20, bilangan bilangan 20 betul. Bilangan 20 ayat 2 dan seterusnya, perikop dosa Musa dan Harun. Saya tidak membaca semuanya, tetapi saya mendahului ayat yang kedua, ini kalimat kuncinya. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun.
Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami mati dan kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Dan nanti keluarga bisa membaca keseluruhannya. Ayat yang ke-6. Maka pergilah Musa dan Harun dan umat itu di pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Ada banyak orang mengira kesalahan Musa ada di bagian ini. Kesalahan Musa adalah memukul batu itu 2 kali. Karena di perikop ini tidak dituliskan Tuhan memerintahkan memukul. Tuhan memerintahkan berbicara kepada batu itu. Sekali lagi, kalau kita tidak diterangi Roh Kudus, maka kita akan komplain terhadap Alkitab ini. Kayaknya Alkitabnya orang Kristen ini kontradiktif sekali, bertentangan. Mari kita lihat, mundur lagi. Tadi kita mulai dari Ulangan, dosanya 2 kesimpulannya. Kemudian di Bilangan ini kita mendapatkan ayat yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Ini 2 hal yang semakin mengerucut sebenarnya. Kalau tadi berubah setia dan melanggar kekudusan Tuhan, di sini dijelaskan dosanya adalah karena kamu tidak menghormati kekudusanku dan tidak percaya kepadaku. Di mana sebenarnya kesalahannya Musa, keluargaku? Kita lihat mundur lagi di dalam Keluaran pasal yang ke-17, keluargaku. Ya, ini akan menambah pemahaman kita supaya kita tidak menganggap Alkitab kita ini pelin-pelan dan kontradiktif. Pasal ke-17 Keluaran yaitu ada perikop di Masa dan di Meriba. Sekali lagi kata kuncinya di Meriba. Keluargaku bisa membaca, ceritanya sama. Dan di sini kita mendapatkan bahwa sebenarnya Tuhan, ya supaya lebih jelas saya membaca mulai ayat yang ke-4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Disinilah sebenarnya akar kesalahan Musa, keluargaku. Ayat yang ke-4 ini. Apakah yang akan kulakukan terhadap bangsa ini sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah serta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Perintahnya kau pukul. Kita mengiranya Musa salahnya adalah memukul bukit itu. Karena dibilang tadi, katakanlah kepada bukit itu untuk memberi air. Mana sih yang benar perintahnya Tuhan? Di Keluaran dikatakan kau pukul bukit itu dan Musa memukulnya dan itu salah. Bingung kan? Bingung. Saya juga bingung tanpa penerangan Roh Kudus. Tetapi kalimat-kalimat berikutnya, ayat-ayat berikutnya menolong kita, keluargaku. Saya langsung potong ngupas. Ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dengan bahasa yang modern, sebenarnya ini sebuah bahasa modern di zaman kita.
kesalahan besar mereka, umat Tuhan dan Musa adalah tidak mempercayai Immanuel. Tidak mempercayai Natal, tidak mempercayai Allah yang menyertai mereka. Ini kesalahan. Berubah setia yang dimaksud Tuhan adalah ketika tidak percaya keberadaan Tuhan. Ingatlah bahwa mereka masih mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, adanya tiang awan dan tiang api. Itu peristiwanya tidak jauh. Tetapi mereka bertanya-tanya dan meragukan apakah ada Allah atau tidak. Ini sangat membuat Tuhan marah. Dan Musa terpengaruh umat untuk tidak mempercayai Allah. Atau meragukan Allah ada atau tidak. Apa yang membuktikan atau menunjukkan bahwa Musa bertanya-tanya tentang hal itu? Ketika Tuhan berseru kepada Tuhan, sebentar lagi mereka melempari kami mati. Ini seolah Musa tidak lagi percaya bahwa Tuhan yang menyertai Musa. Musa ketakutan dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan itulah yang Tuhan katakan kesimpulannya di dalam ulangan ataupun bilangan. Karena engkau berubah setia. Berubah setia. Bukan karena memukul batunya sebenarnya. Iya betul, nanti kita akan mempelajari bahwa untuk menjalankan perintah Tuhan itu harus tepat. Musa memang ada salahnya di situ. Tuhan meminta memukul, biasanya kalau Tuhan memberikan perintah kepada Musa itu detail. Tuhan meminta Musa memukul, lalu di bilangan dituliskan katakanlah kepada bukit itu keluar air, lalu Musa memukul 2 kali. Ya, saya kemarin mencoba untuk merekonstruksi ulang apa yang terjadi. Dan saya bertanya kepada beberapa orang, termasuk Dr. Ning, kira-kira apa yang akan Anda lakukan kalau jadi Musa? Iya, saya marah. Marah. Mukulnya 2 kali itu karena amarah kalau nanti kita membaca ulang. Keluargaku, saya menyingkat saja. Kesalahan Musa sampai mengakhiri pertandingannya itu sedikit lagi dan Tuhan tidak mengizinkan memasuki babak baru adalah karena Musa berubah setia atau karena Musa tergoda untuk tidak percaya kepada Tuhan oleh karena umat yang menuntut itu. Sampai Musa ketakutan, sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa lupa bahwa dia memegang tongkat sebagai pernyataan atau sebagai representatifnya Tuhan. Apapun bisa dikalahkan Musa dengan tongkat itu, tetapi ketika umat Tuhan berkumpul menuntut air, Musa menjadi tidak percaya Tuhan. Ini kesalahan yang pertama, keluargaku. Kesalahan yang kedua, Tuhan mengingatkan, engkau telah melanggar kekudusan Tuhan. Melanggar kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu dinyatakan dengan 100% kita harus menerima Tuhan. Mempercayai Tuhan. Ketika kita tidak menganggap Tuhan ada, kita sedang melanggar kekudusan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di tengah umat Tuhan dan Musa berkata-kata melebihi apa yang Tuhan inginkan, ini melanggar kekudusan Tuhan. Saya sederhanakan, kekudusan Tuhan yang dilanggar Musa adalah karena Musa lupa Tuhan hadir di situ. Sehingga Musa berkata tidak seperti yang Tuhan inginkan. Ketika Musa berkata tadi ya dengan kata engkau orang-orang durhaka. Ini yang sebenarnya kesalahannya. Dia lupa dia harus mengatakan apa yang Tuhan katakan kepada umatnya. Dan Musa mengatakannya dengan amarah. Tuhan lupa ada Tuhan yang Maha Kudus di situ. Musa lupa bahwa ada Tuhan yang hadir di tempat itu. Hingga Musa mengatakan yang tidak ingin Tuhan katakan. Ketepatan menjalankan firman Tuhan, ketepatan untuk menangkap apa yang Tuhan katakan dan kita lakukan. Ini penting sekali untuk mengakhiri pertandingan iman kita, keluargaku. Keluargaku, mari kita merenungkan. Berapa menit lagi atau berapa jam lagi kita akan meninggalkan 2020. Jangan sampai kita seperti Nabi besar Musa. Mari kita merenungkan di tahun 2020. Memang tahun yang berat. Saya membayangkan itu tahun seperti perjalanan di padang gurun. Tidak ada kepastian, adanya ketakutan. Beberapa orang mengalami kelaparan, beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa orang mengalami kehausan. Dan rasanya
Kita pun tergoda untuk seperti umat Tuhan di zaman Musa bertanya-tanya. Tetapi itulah dosa yang Tuhan ingatkan. Ketika kita meragukan kehadiran Tuhan. Ketika kita tidak percaya Immanuel itu. Kita sudah melanggar kekudusan Tuhan. Dan kita sudah berubah setia. Mari dengan segenap hati kita mengambil waktu hening sejenak setelah ini. Renungkan kembali tahun 2020. Apa yang tidak tepat kita lakukan, yang kita yakini itu yang Tuhan minta. Kita harus akui di hadapan Tuhan, kita mohon ampun di akhir tahun ini. Supaya kita diizinkan menikmati berkat Tuhan di tahun 2021. Tanah Kanaan itu akhirnya diberikan kepada Yosua dan Kaleb. Bukan Musa, keluargaku. Mari kita mengakui. Ada dosa yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Dan ternyata dosa itu tidak bisa serta-merta dosa pribadi. Dosa pribadi menjadi dosa kolektif juga. Mari kita akui. Mungkin tutur kata kita sudah melukai orang lain. Kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Mungkin pikiran-pikiran kita seringkali negatif. Kita harus akui. Tuhan di tahun 2020 pikiran saya negatif. Bahkan berpikir yang seperti yang umat Tuhan lakukan. Tidak ada Tuhan. Lebih-lebih ketika bagian keluarga kita misalnya meninggal karena pandemi. Mungkin kita protes kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Hati-hati itu dosa. Melanggar kekudusan Tuhan dan berubah setia. Sekali lagi keluargaku, mari kita nanti hening sejenak. Untuk mengakui tahun 2020 apapun yang sudah kita lakukan. Tuhan mau mendengarkan setiap pengakuan kita dan Tuhan mau mengampuni kita. Dan setelah itu bayangkan kita seperti Musa yang diizinkan Tuhan naik puncak gunung lalu melihat tanah perjanjian itu. Kita sekarang sudah naik ke puncak gunung. Lalu Tuhan izinkan melihat tahun 2021 di depan kita, dibentangkan di depan kita. Memang kita tidak bisa mengukur jaraknya itu. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi 2021 Tuhan bentangkan di depan kita. Kita berlaku seperti Yosua dan Kaleb dengan optimis memasuki masa baru itu. Kiranya ini menjadi perenungan di akhir tahun. Kita mengakhiri tahun dengan sangat baik. Karena walaupun penuh kegagalan, kekecewaan, kemarahan. Tapi kita mengakhiri dengan sangat baik ketika kita mengakui di hadapan Tuhan. Minta Tuhan mentahirkan kembali hidup kita. Mata kita, mulut kita, tangan kita, pikiran kita. Bila Tuhan sentuh, sucikan kembali. Dan kita dengan percaya diri. Oleh karena Immanuel berkata, Tuhan aku siap memasuki babak baru. Tahun 2021. Kiranya ini memberkati kita dan mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sebelum kami membuat komitmen baru, resolusi baru, janji baru, baik yang kami ucapkan maupun kami tuliskan, untuk kami lakukan di tahun 2021. Sebelum kami mengklaim berkat-berkat Tuhan yang baru di tahun yang baru. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kembali. Masih ada waktu sejenak untuk berdiam diri dan mengakui segalanya di hadapan Tuhan. Kami tidak mau terjatuh di akhir tahun ini. Seperti Musa. Ketika hampir sampai di tanah perjanjian. Tapi engkau mengungkapkan kesalahannya. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tetap setia kepadamu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tetap menjaga kekudusan Tuhan. Menghargai kekudusan Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap percaya bahwa Engkaulah Allah yang Immanuel. Yang menyertai kami melewati bayang-bayang maut ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu yang akan kami bawa. Sebagai sebuah keberanian memasuki tahun 2021 sebagai tahun yang baru. Sekalipun kami belum tahu apa yang akan terjadi.
tetapi bersama dengan tiang awan dan tiang api, Sang Immanuel. Langkah kami tetap dan percaya, ya Tuhan. Berkatilah keluargaku, ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami mengakui setiap hal yang terjadi, yang kami lakukan di tahun 2020. Kami mengakuinya masih banyak yang mendukakan Engkau. Kiranya Tuhan sucikan dan tahirkan kami kembali supaya kami layak. Bukan hanya melihat tahun baru, tapi menikmati berkat Tuhan di tahun baru. Menteraikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Sampai kita di tahun depan, kita melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Tetap optimis, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap menjaga protokol kesehatan, melakukan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama-sama. Tuhan memberkati. Kita sudah bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita bersama berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Untuk kita bersama-sama menghadapi di tahun yang baru, di tahun 2021. Dan biarlah kiranya rancangan Tuhan yang indah itu kita tetap mensyukurinya. Oleh sebab itu mari kita bersama menaikkan pujian untuk meresponi firman Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kembali, banyak yang kau perbuat.